Presiden La Liga bersumpah bakal hancurkan Piala Dunia antar klub, jadi ancaman terhadap sepak bola. Presiden La Liga Javier Tebas secara terbuka menyatakan keinginannya untuk menghapus Piala Dunia antar klub sebelum edisi berikutnya digelar pada 2029. Presiden La Liga Javier Tebas melontarkan kritik keras terhadap format baru Piala Dunia antar klub yang diinisiasi FIFA. Ia menyebut turnamen tersebut sebagai ancaman nyata bagi keberlangsungan ekosistem sepak bola dan bertekad akan memusnahkannya. Menurutnya, ajang ini tidak perlu dipertahankan karena membebani kalender kompetisi dan hanya menguntungkan segelintir klub. FIFA merombak total format Piala Dunia antar klub dengan konsep mirip Piala Dunia tim nasional, 32 klub dari berbagai konfederasi bertarung dalam fase grup dan dilanjutkan ke sistem gugur. Sebelumnya, turnamen ini hanya diikuti oleh juara kompetisi antar benua dari 6 konfederasi dan digelar singkat di akhir atau awal tahun. Kini, Piala Dunia antar klub versi baru digelar tiap 4 tahun dan jauh lebih padat, membuat banyak pihak khawatir soal dampaknya terhadap kesejahteraan pemain. Dalam sebuah forum industri sepak bola, Tebas ditanya soal bagaimana FIFA bisa memperbaiki Piala Dunia antar klub. Jawaban sang presiden La Liga begitu lugas, dengan memusnahkannya. Tujuan saya jelas, memastikan tidak ada lagi Piala Dunia antar klub. Ditekna lebih jauh soal apakah masih ada cara agar turnamen ini bisa disesuaikan dengan kalender kompetisi global, Tebas menegaskan, sudah tidak ada ruang. Kita tidak butuh kompetisi tambahan yang hanya memindahkan uang ke sebagian klub dan pemain tertentu yang datang dari suatu tempat. Sudah tidak ada lagi dana segar. Kita harus menjaga ekosistem sepak bola dan menghapus turnamen ini. Pertahankan seperti sebelumnya, cukup akhir pekan. Tidak mungkin, baik secara jadwal, ekonomi, maupun keberlangsungan sepak bola. Piala Dunia antar klub edisi baru menuai banyak kritik, bukan hanya karena jadwalnya yang padat, tetapi juga karena faktor cuaca dan beban fisik terhadap pemain. Beberapa laga digelar siang hari di tengah terik matahari Amerika Serikat, memicu keluhan dari pelatih dan pemain. Pelatih PSG, Luis Enrique, bahkan melontarkan protes keras meski timnya menang 4-0 atas Atletico Madrid, menyebut jadwal laga membuat para klub dan pemain menderita. Percepat proses transfer, Marcus Rashford tawarkan diri ke Barcelona. Winger Manchester United, Marcus Rashford, dikabarkan telah menawarkan diri kepada Barcelona untuk mempercepat proses transfer di musim panas tahun ini. Marcus Rashford tampaknya berada di ambang pintu keluar Manchester United musim panas ini. Pemain internasional Inggris tersebut, yang menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman di Aston Villa, tidak lagi masuk dalam rencana jangka panjang The Red Devils. United berharap dapat mengamankan dana sekitar euro 40-45 juta dari penjualannya untuk membiayai proyek pembangunan kembali klub di bawah arahan Ruben Amorim. Namun, prioritas utama Rashford sangat jelas Barcelona. Pemain berusia 27 tahun itu telah menegaskan bahwa klub raksasa Katalan adalah tujuan pilihannya. Ia bahkan rela menunggu hingga akhir bursa transfer Januari lalu untuk melihat apakah Barcelona dapat meminjamnya, sebelum akhirnya bergabung dengan Aston Villa di hari-hari terakhir jendela transfer. Keinginan Rashford untuk bermain di Camp Nou begitu kuat, ia bahkan bersedia menunggu dan mengambil pemotongan gaji demi mewujudkan transfer impiannya. Di tengah rumor mengenai potensi kepindahan Nico Williams ke Barcelona,
Media Spanyol Marca melaporkan bahwa Rashford kembali menghubungi Barcelona melalui agennya untuk menyampaikan kembali hasratnya bermain untuk klub tersebut. Meskipun Rashford sadar posisinya berada di urutan ketiga dalam daftar pilihan Barcelona, di belakang Nico Williams dan Luis Diaz dari Liverpool, keputusan Barcelona untuk merekrutnya kemungkinan besar akan bergantung pada kemampuan finansial mereka untuk menyelesaikan transfer dan mendaftarkannya. Di sisi lain, Manchester United ingin melepas Rashford secara permanen, sementara Barcelona berniat untuk meminjamnya dengan opsi pembelian. Merapat ke La Liga, Alejandro Garnacho bakal CLBK dengan mantan klub Atletico Madrid. Rumor masa depan Alejandro Garnacho di Manchester United memasuki babak baru. Winger muda asal Argentina itu dikabarkan akan meninggalkan Old Trafford dan berpotensi kembali ke Spanyol musim panas ini. Garnacho memang lagi gencar dilaporkan cabut dari Manchester United. Ketegangan antara Garnacho dengan pelatihmu, Ruben Amorim disebut sebagai alasan utama keputusan ini. Situasi ini membuat sejumlah klub top Eropa mulai mengincar tanda tangan pemain berusia 19 tahun tersebut. Namun hingga saat ini belum ada tanda yang jelas. Menurut laporan eksklusif Vicajes, Atletico Madrid saat ini menjadi klub paling mungkin menjadi tujuan Garnacho. Diego Simeone dikabarkan sangat menginginkan sang pemain untuk memperkuat lini serang Los Rojiblancos kemana sang winger akan berlabuh. Menurut laporan eksklusif Vicajes, Atletico Madrid saat ini menjadi klub paling mungkin menjadi tujuan Garnacho. Diego Simeone dikabarkan sangat menginginkan sang pemain untuk memperkuat lini serang Los Rojiblancos. Menurut laporan tersebut, Atletico Madrid menjadikan Garnacho sebagai salah satu target transfer utama mereka di musim panas ini. Pelatih Atletico Madrid disebut sangat terkesan dengan karakteristik permainan Garnacho. Kecepatan, tekad, dan mentalitas bertarung sang pemain dinilai cocok dengan filosofi permainan Simeone. Diego Simeone melihat Garnacho sebagai pemain sempurna untuk sistemnya. Dia yakin pemain muda ini bisa membuat lini serang Atletico lebih berbahaya. Debut Trent Alexander-Arnold yang kurang menggigit. Real Madrid gagal mengawali langkah di Piala Dunia antar klub 2025 dengan kemenangan. Bertanding di Hard Rock Stadium, Miami, Kamis tanggal 19 Juni tahun 2025, dini hari WIB, Real harus puas berbagi angka dengan wakil Arab Saudi, Al Hilal, usai bermain imbang 1-1. Dalam debut Xabi Alonso di kursi pelatih Real Madrid ini, gol Los Blancos dicetak oleh Gonzalo Garcia, sementara Al Hilal menyamakan kedudukan lewat penalti Ruben Neves. Laga ini menandai debut beberapa pemain anyar Los Blancos, termasuk Trent Alexander-Arnold dan Dean Huijsen. Namun, penampilan keduanya berbanding terbalik. Alexander-Arnold tampil di bawah ekspektasi, kesulitan berkontribusi di lini serang dan goyah saat bertahan. Sebaliknya, Huijsen tampil tenang dan efektif, ikut membantu membangun serangan dari belakang. Debut yang kurang meyakinkan dari Trent. Lemah dalam bertahan dan tak memberi kontribusi berarti saat menyerang. Kesulitan menampilkan performanya terbaiknya. Trent Alexander-Arnold disebut tak cocok dengan kondisi cuaca yang sangat panas.